hatiku, hatiku. Thank you Lord. Thank you Lord. Biar itu menghancurkan kami Tuhan. Membersihkan setiap hati Tuhan. Mengalirlah Engkau ya Bapa. Ku datang ya Tuhan. Ku datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku datang ke hadapan-Mu, Bapa dan Tuhan penciptaku. Segenap jiwaku sujud menyembah, karena kasih-Mu besar. Ku datang ya Tuhan, bawa hatiku. Besarlah nama-Mu dalam hidupku. Ku berterima kasih untuk cinta-Mu. Besarlah nama-Mu seumur hidupku. Ku datang Tuhan. Ku datang ke hadapan-Mu, Bapa dan Tuhan penciptaku. Segenap jiwaku sujud menyembah, karena kasih-Mu besar. Ku datang ya Tuhan, bawa hatiku. Besarlah nama-Mu seumur hidupku. Ku berterima kasih untuk cinta-Mu. Besarlah nama-Mu. Ku datang ya Tuhan, bawa hatiku. Besarlah nama-Mu seumur hidupku. Ku berterima kasih untuk cinta-Mu. Besarlah nama-Mu seumur hidupku. Ku datang ke hadapan-Mu, Bapa dan Tuhan penciptaku. Segenap jiwaku sujud menyembah, karena kasih-Mu besar. Ku datang ya Tuhan dengan hatiku, sebab Kau ya Yesus Sang perisaiku, yang setiap lidah memuliakan-Mu. Segenap nafasku mengagungkan. Ku datang ya Tuhan, mengagungkan-Mu. Besarlah nama-Mu selama-lamanya. Ku berterima kasih untuk cinta-Mu. Ku sembah Kau Yesus seumur hidupku. Ku datang ya Tuhan dengan hatiku, sebab Kau ya Yesus Sang perisaiku. Ku berterima kasih memuliakan-Mu. Segenap nafasku mengagungkan-Mu. Ku datang ya Tuhan, mengagungkan-Mu. Besarlah nama-Mu selama-lamanya. Ku berterima kasih untuk cinta-Mu. Ku sembah Kau Yesus seumur hidup. Mari kita berdiri, kita katakan ku datang ya Tuhan. Ku datang ke hadapan-Mu, Bapa dan Tuhan penciptaku.
Yesus, seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus, seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus, seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus, seumur hidupku. Itulah kami datang Tuhan. Kami datang. Seumur hidup kami menyembah Engkau Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat semua penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat semua cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap waktu hidup kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus Kau yang ku teguh. Ku rindu setiap waktu hidup kebenaran-Mu. Amin. Bukan dengan kuatku, katakan, namun karena Roh-Mu, Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan dari hatimu, percaya
lebih dalam nama Yesus. Ular ini bagi dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan, Yesus Tuhanku. Engkaulah berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Katakan Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah padamu, Yesuslah. Katakan namanya, katakan namanya, katakan nama Yesus. Yesuslah Raja, berdaulat, berdaulat hidupku. Ku berserah padamu, Yesuslah. Lebih dalam lagi, Dia adalah Bapa, Dia adalah Tuhanmu. Yesuslah Raja, berdaulat, berdaulat hidupku. Ku berserah padamu. Engkaulah Tuhan, Yesuslah Rajaku. Berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah padamu. Ku berserah padamu, ku berserah padamu, ku berserah padamu, ku berserah padamu, ku berserah padamu. Oh, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Bapakku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau dimuliakan dalam hatiku Tuhan, dalam hidupku Bapa. Kau dimuliakan Tuhan, Kau dimuliakan Bapa. Yesus Tuhan, katakan Kau Rajaku yang bertata, oh Yesusku yang berkuasa, Yesus Tuhan. Tell
raja mintakan keluar. Yesus Tuhan. Dimuliakan kau Bapakku. Yesus Tuhan. Dimuliakan Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhanku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Bapakku. Yesus Bapakku. Yesus Bapakku. Oh Yesus Bapakku. Yang bertahta. Yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja. Dimuliakan kau Bapakku. Dimuliakan. Kau kemuliakan. Samania. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Dimuliakan kau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus dialah Bapa kita. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Kau Rajaku. Yang bertahta. Kau berkuasa Yesus Tuhan. Sembah dari hatimu. Kau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Yang bertahta. Ular tua aku perintahkan keluar dalam nama Yesus setiap tempat ini. Darah Yesus. Darah Yesus menguduskan kami. Darah Yesus menguduskan kami. Oh Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Dimuliakan.
Sembah dia dari hatimu. Sembah Yesus Tuhanmu. Dia adalah Tuhanmu. Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah yang lain sehebat dia. Tidak ada Allah yang lain sebaik dia. Tidak ada yang lain semulia dia. Tidak ada Allah yang lain seterus dia. Kemuliakan Tuhanku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sembah Dia, sembah dari dalam hatimu. Ketinggikan Kau Bapa. Yesus Tuhan.
Tidak ada Allah yang lain Tuhan selain Engkau. Tidak ada Bapa yang lain selain Engkau Bapa kami. Terima kasih Tuhan berbicara tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Matius pasal yang ke-7. Ayat 15. Kita akan baca secara bergantian. Bapak Ibu. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin. Satu ayat yang kita mau dengarkan hari ini adalah di ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Terlalu banyak hari-hari ini orang mengatakan Tuhan, Tuhan. Terlalu banyak hari ini orang datang beribadah, tetapi hal yang paling dramatis adalah dia tidak pernah melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara, ketika seorang mengikut Tuhan, ketika seorang mengikut Yesus, bukan hanya bicara tentang status menjadi orang Kristen. Tetapi hal yang paling Tuhan inginkan dari seorang anak-anak Tuhan adalah sebuah hubungan. Hubungan ini yang seringkali hilang. Kenapa hubungan tidak ada di dalam diri seseorang? Karena dia tidak punya cinta. Itu masalah besarnya. Bagaimana orang punya hubungan kalau hatinya tidak menginginkan? Makanya kadang-kadang banyak orang susah keluar dari semua dosanya. Susah keluar dari kejahatan-kejahatannya. Karena hatinya tidak terpaut kepada Tuhan. Banyak orang juga kalau kita perhatikan, oh dia ibadahnya rajin. Oh dia baca Alkitabnya rajin. Oh dia ikut PA rajin. Tetapi hatinya penuh dengan kepalsuan. Saudara udah pernah lihat orang tersenyum, tapi senyumnya hambar? Pernah gak saudara rasakan? Senyum tapi hambar.
Kalau dibilang senyum itu dipaksakan. Ya kan? Kalau dalam ikon itu dia bibirnya begini tapi matanya turun. Kenapa? Karena tidak lahir dari hati. Berapa banyak orang hari-hari ini hidup dalam sebuah kemunafikan. Hidup dalam terkesan dia rohani padahal sebenarnya dia kehilangan Tuhan. Salah satu buktinya adalah apa? Jamahan. Salah satu buktinya adalah apa? Kedamaiannya hilang. Tidak punya ketenangan. Gelisah tiap hari. Ketakutan tiap hari. Itu tandanya orang itu tidak punya hubungan. Saudara, satu yang kita harus tahu dengan benar. Hati adalah sumber dari kehidupan seseorang. Makanya kenapa Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Dari dalam hati itu terpancar sebuah kehidupan. Itulah yang menentukan kamu mau kemana. Terikat dengan siapa. Kalau hatimu sudah kau ikatkan ke tengah-tengah dunia ini, maka kau akan susah menemukan Tuhan. Apa yang muncul? Kekhawatiran, ketakutan, kebingungan. Ya, tadi malam jam 4 pagi itu, anak saya nggak rewel, saya tidur. Dia gelisah, bilang ini ada apa ya? Kemudian saya bangun, saya lihat dia, saya kasih susu, lalu saya coba tidur. Jam 4 pagi tiba-tiba Tuhan jamah. Di situ saya dibuka. Selama ini saya merasa bahwa saya baik-baik saja. Selama ini saya merasa saya lagi dalam proses pelayanan. Saya usaha, saya menyiapkan juga sesuatu. Saya putar otak saya putar cara saya melihat satu peluang, saya coba ambil banyak hal. Tapi satu hal yang Tuhan bukakan, kau masih takut kehidupanmu. Kau masih takut hidupmu. Di situ saya nangis Tuhan. Saya disadarkan satu hal, ternyata saya melakukan semua ini dalam ketakutan saya. Saya takut ternyata saya masih takut. Padahal kalau semua yang saya punya saya jual, mungkin cucu saya pun akan bisa makan. Tapi tiba-tiba Tuhan bukakan, kau masih takut. Kau masih khawatir akan hidupmu. Di situ saya nangis jadi-jadinya. Karena saya baru tahu, saya semakin dalam Tuhan ajarkan, bahwa hati ini adalah menentukan arahnya kita. Bahkan saya katakan tadi, dengan siapa hatimu terikat. Kalau kita mengikatkan hidup kita dengan dunia ini, kita mengikatkan hidup kita dengan yang lain selain Tuhan, itu akan menyeret kita jauh dari Tuhan. Coba lihat hari ini, coba kau sadari sekarang dirimu. Kau gelisah gak? Ketakutan gak? Padahal kita bilang dalam kasih tidak ada ketakutan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Coba kembali kita melihat motivasi kita. Kau melakukan hari ini kehidupanmu buat apa? Hari ini kau bekerja, hari ini kau usaha, hari ini kau menikah, hari ini kau bergaul dengan orang buat apa? Coba sadari buat apa? Buat memuliakan Tuhan? Atau kita punya ketakutan yang tanpa kita sadari sudah masuk ke dalam roh kita yang paling dalam. Kalau saya pinjam istilah orang luar, masuk ke alam bawah sadar kita.
punya ketakutan terdalam. Sehingga kadang mungkin kita susah untuk tidur nyenyak. Kita susah menikmati tidur. Kalaupun tidur banyak mimpinya. Bermimpi, ngigau. Kenapa? Lahir dari sebuah ketakutan. Saudara, banyak orang hari-hari ini mengatakan Tuhan, Tuhan. Tapi dia tidak punya rasa percaya. Banyak orang mengatakan Tuhan, Tuhan. Padahal dia tidak pernah percaya bahwa Tuhanlah yang menjaga kehidupannya. Kalau kita percaya sama Tuhan, hidup kita akan damai sejahtera. Kita tidak akan mengalami ketakutan apapun. Kita akan mengalir. Hari ini kita di mana kita menikmati hari-hari itu, kita menikmati detik-detik itu. Kita tidak punya ketakutan apapun. Makanya saudara, menikmati itu punya karunia menikmati. Banyak orang punya mobil, punya rumah, punya bahkan usaha yang besar, tapi dia nggak bisa menikmati hidup. Dia nggak bisa duduk bersama istrinya. Dia nggak bisa tertawa bersama orang tuanya. Dia nggak bisa tertawa bersama temannya. Gelisah terus. Tidurnya nggak nyenyak. Yang harusnya orang tidur 7 jam, 8 jam. Tidurnya cuma berapa? 2 jam, 3 jam. Kenapa nggak tidur? Kepikiran. Apa yang dipikirin? Nggak tahu apa yang dipikirin. Saking banyaknya nggak tahu lagi apa yang dipikirkan. Kenapa? Karena penuh. Penuh, gelisah. Makanya dikatakan tadi. Melakukan adalah titik di mana hatimu berada. Makanya dari buahnya, dari tindakannya akan ketahuan orang ini seperti apa. Memuji Tuhannya seperti apa. Ya. Makanya banyak orang demi pekerjaan, demi saudara, gak mau datang ibadah. Gak mau datang punya waktu buat Tuhan. Atau demi apa? Demi media sosial. Gak pernah lagi baca firman, gak pernah lagi duduk diam di hadapan Tuhan. Sibuk dengan gadget tiap hari. Ada yang buat status, ada yang buat apa, ada yang melihat status orang. Ada yang mengomentari status orang. Saudara pernah jatuh cinta, tiba-tiba kangen. Pasti setiap orang gitu kan. Di tengah-tengah pekerjaanmu kau pernah kangen sama pasanganmu atau sama seseorang yang dekat denganmu. Kenapa punya rasa kangen? Karena kau melekat hatimu ke sana. Tiba-tiba kau kangen sama orang tuamu misalnya. Aduh, lagi ngapain lagi? Coba teleponlah mamaku misalnya. Lagi kangen sama temanmu yang selama ini udah punya telepon lagi ngapain dia. Karena itu melekat. Yang Tuhan mau dari setiap anak-anak Tuhan adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Kalau orang itu tidak melekat kepada Tuhan, kita akan susah untuk tunduk. Saudara harus pahami, Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Bapa, kita adalah orang yang harus tunduk mendengarkan Dia. Tetapi kenapa kita susah untuk tunduk? Karena kita tidak punya hubungan di hati. Mungkin status kita menjadi orang Kristen. Status kita status kita adalah orang yang bergereja. Status kita adalah orang yang pelayanan. Atau status kita adalah hamba Tuhan. Tapi kita susah, hati kita susah melekat kepada Tuhan. Karena banyak juga hamba-hamba Tuhan hidup dengan pelayanan. Otaknya cuma pelayanan. Bukan hatinya ke Tuhan. Makanya kenapa salahnya si Marta? Ketika Yesus datang lalu dia menyiapkan semuanya, itu semua untuk Yesus.
Tetapi ketika Yesus datang, dia melakukan yang lain. Dia lagi menghujat Tuhan. Dia lagi tidak menghormati Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika saudara datang ke rumah seseorang, lalu orang itu sibuk dengan yang lain. Saudara cuma duduk, bengong. Artinya apa? Saudara lagi tidak dihargain. Walaupun dia mungkin alasannya ketika kau datang, oh ya sebentar ya aku nyuci dulu. Oh sebentar ya aku masak dulu. Oh sebentar aku begini dulu. Artinya sebenarnya dia lagi tidak menghormatimu. Dan inilah yang sering sekali kita lakukan sama Tuhan. Tuhan datang, kita gak peduli. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan pikiran kita. Kita sibuk dengan visi misi kita. Kita sibuk dengan ambisi kita. Padahal Tuhan cuma pengen kita sapa. Tuhan cuma pengen satu kata. Aku kangen Tuhan. Tapi kadang-kadang itu gak terucap. Kenapa? Karena hati kita gak melekat. Semua menjadi kamuflase dalam hidup kita. Rohani. Status Alkitab, iya. Ya kan? Bahkan lagi ibadah direkamnya dia. Rekam pribadi. Kayak TikTok kan misalnya. Direkam pribadi. Ibadah tidak lagi fokus. Semua pegang handphone. Ada yang mengamerin, ada yang segala macam. Kenapa? Karena sebenarnya hati yang gak melekat. Penghargaannya akan Tuhan tidak ada lagi. Harusnya dia fokus kepada siapa yang di hadapannya. Siapa? Yesus. Dia fokus terhadap siapa yang datang. Yesus. Saudara bisa tahu gak kapan rasa kangen itu datang? Mendadak ya. Tiba-tiba kangen banget Tuhan. Ya. Mungkin saudara tiba-tiba kangen pada seseorang misalnya. Itu mendadak datangnya. Tanpa direkayasa. Itu membuktikan ada hubungan. Pertanyaannya adalah. Apakah kau pernah merasakan kangen sama Tuhan? Tiba-tiba mendadak dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu tiap hari. Dan pertanyaannya kembali. Kapan terakhir kau kangen sama Tuhan? 3 bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu? Artinya sebenarnya kau lagi memalingkan wajahmu dari Tuhan. Karena bicara sebuah hubungan adalah bicara terus menerus. Kerinduan yang terus menerus. Makanya ketika orang tidak memberikan waktunya, hatinya, gak akan pernah bisa. Ya kan? Kalau suami istri tidak pernah duduk diam, duduk bersama, ngobrol bersama, lama-lama hatimu hambar. Kau tidak pernah punya kemesraan, kau tidak bisa sama pasanganmu bisa tertawa, bisa bercanda, lama-lama hatimu akan hambar. Sekalipun semua kebutuhanmu dipenuhi. Kenapa setiap pasangan harus saling memuji? Kamu cantik hari ini, Mam. Oh kamu ganteng ya. Oh kamu kok hari ini gagah banget. Itu bentuk dari sebuah hubungan. Makanya banyak orang mengatakan, oh di awal pernikahan bagus sekali memuji. Setelah berjalan setahun, 2 tahun kan sering di media sosial begitu kan. Udah semua udah cuek. Yang tadinya pas pertama-tama begitu pulang, halo sayang, halo. Ya. Masuk 2 tahun, masuk 3 tahun, masuk 4 tahun. Begitu dia pulang biasa aja, nggak usah aja lewat. Gak ada sapaan, gak ada ini segala macam. Itu bertanda adalah kehambaran. Ketika kita tidak lagi punya kerinduan datang membaca firman. Tidak lagi punya kerinduan menyembah.
tidak lagi hadir waspada terhadap hati kita, artinya hubunganmu lagi rusak. Makanya nanti akhirnya hanya apa? Hanya mengatakan Tuhan, Tuhan. Memanggil nama Yesus, memanggil nama Tuhan, tetapi tidak berdampak dari hati. Saudara pernah tahu orang jatuh cinta? Perempuan jatuh cinta, dia melipat-lipat kertas apa itu? Kertas yang warna-warni, lalu dimasukin stoples. Ya, lalu pas gak ada ulang tahun pacarnya dia kasih. Pacarnya bilang apa? Wih bagus ya. Kalau kita yang gak jatuh cinta bilang apa? Gila kau, bagusnya di mana? Ya, kasih gila. Ya apaan kertas begitu warna-warni masuk ke toples. Anak kecil juga bisa buat satu gudang, satu rumah ini. Ya kan? Pernah gak gitu? Ya? Pernah gak? Atau saudara pernah gak diberikan kekasih hatimu sesuatu? Bukan harganya, ya kan? Murah tapi kok ini orang bisa ngasih sesuatu. Ya. Tapi pertanyaannya, ketika sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun berkeluarga, ada lagi gak kejadian-kejadian itu? Gak ada lagi kan. Mulai penghinaan. Mulai ini kan, kau udah makin tua mukamu. Kau gemuk kali, kau banyak kali kau makan. Ya, udah mulai yang ini. Malas sekali kau, bangunlah ini segala macam. Ya. Ketika di awal dia jatuh cinta, dia biasa aja. Malah ketika makan banyak makan sayang makan. Pokoknya kita senang. Gitu. Ya, ketika mulai berjalannya waktu. Kenapa? Hati itu tidak lagi melekat. Ketika hati tidak melekat, maka semua sudah mulai dihitung. Maka semua sudah mulai dinilai. Mulai dicari hal yang menjatuhkan. Kenapa? Sudah jenuh hatinya. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa yang masuk dalam kerajaan sorga orang yang melakukan. Ini bicara sebuah hubungan yang lahir dari hati. Kalau hati melekat ke Tuhan, maka kita akan gampang untuk melakukan kebenaran demi kebenaran. Gak perlu diperintah. Itu akan secara otomatis mengasihi. Secara otomatis tersenyum, bukan sebuah paksaan. Kadang-kadang susahnya banyak orang-orang yang rohani ini kejahatan orang rohani. Karena banyak baca firman, banyak ibadah, banyak berdoa, dia tidak tahu lagi membedakan hati dengan ketulusan. Kemunafikan dengan ketulusan dia tidak tahu lagi. Gak bisa lagi membedakan. Kenapa? Karena dia sudah dicekokin oleh firman. Bukan rema ya, hanya logos. Logos itu tulisan-tulisan yang mati. Kalau rema itu sesuatu yang melekat di hati, sesuatu yang menyentuh hati. Hanya logos. Logos ngapal, oh iya ketemu orang kayak orang autis. Ketemu orang kita harus, mulutnya harus lebar. Halo, apa kabar? Sudah makan belum? Mau kasih. Oh lihat orang susah, aduh Alkitab mengatakan berbagilah kepada orang miskin, maka saya berbagi. Hati-hati ketika seseorang dapat firman yang logos, inilah yang akan membuat kematian rohani. Semua tercipta bukan lagi dari ketulusan. Harusnya dari ketulusan. Pernah saudara ngelihat orang tersenyum pingin saudara tampar? Pernah? Dia tersenyum. Kita kesal aja, pingin ku tampar orang ini. Tapi dia lagi senyum. Bahkan dia ngantar teh, mungkin ngantar minum ya. Tapi kita kesal sama dia. Kenapa? Karena itu lahir dari hati yang tidak tulus. Semua seperti robot terprogram. Diprogramkan, diklik, klik.
Antar minum. Halo, antar minum nih. Diklik lagi, Teng, ayo kamu ini. Robot yang tidak punya hati. Makanya tanpa sadar banyak anak-anak Tuhan sudah terjebak di sana. Kata-kata yang diucapkan apa? Nggak enak. Betul nggak? Aduh rasanya nggak enak nih. Nggak enak kalau nggak disapa. Aduh nggak enak kalau nggak diginiin. Aduh nggak enak kalau nggak digituin. Kita tidak lagi bisa strict. Nggak bisa lagi tegas. Saudara, jiwa kita ini harus kita bunuh. Harus kita tegaskan. Kalau dia menjadi orang yang munafik. Jiwa kita ini harus dikuasai oleh roh. Supaya lahir sebuah ketulusan. Kalau tidak, kita nggak pernah tulus. Kita nggak pernah tulus, ya saudara yang harus saudara pegang. Begitu jiwa kita, diri kita tidak dikuasai oleh roh, pertama kita akan susah tulus. Yang kedua, kita akan susah punya kerinduan. Kita akan susah menyembah Tuhan. Kita akan sulit. Makanya semuanya nanti hanya menjadi formalitas. Formalitas menjadi orang Kristen. Formalitas beribadah. Formalitas begini, formalitas begitu. Ya. Menyembah jadi sesuatu yang bingung. Bagaimana kita menyembah sesuatu yang tidak lahir dari hati kita, tidak punya hubungan, kan susah. Ya, saudara pernah memuji orang yang saudara gak sukain? Wih kamu bagus banget. Wah kamu cantik banget. Kalau saudara lagi gak suka nih. Pasti habis itu saudara menyebutkan itu pasti munafik juga gue ya. Palsu juga gue bilang dia, padahal gue lagi gak suka sama orang ini kan gitu. Ada kita masih di situ. Kenapa gak ada hubungan? Kan susah. Susah juga kita untuk duduk bersama-sama orang yang tidak kita sukai. Kan susah kan? Ya kalau duduk ya terpaksa lah. Ya sama, hubungan dengan Tuhan juga begitu. Semuanya kan terpaksa. Aduh terpaksalah ke gereja ini, kalau enggak saya di SMS nanti ditanya kok datang ke gereja. Susah. Karena tidak lahir dari hati. Makanya ketika orang punya hati datang ke Tuhan itu berjalan otomatis. Otomatis berjalan. Otomatis dia akan meninggalkan kegiatannya hanya untuk memuji Tuhan. Otomatis dia akan meninggalkan banyak keadaan-keadaannya, kesibukannya untuk datang mengucapkan aku kangen Tuhan. Otomatis dia akan meninggalkan kejahatannya, kepalsuannya, ketidaktaatannya. Dia akan otomatis meninggalkan tanpa diperintah. Kalau kita melakukan segala sesuatu hanya dengan komando, berarti kita tidak punya hati. Yang harusnya harus lahir dari yang natural. Makanya kita bilang, katakan iya di atas iya. Selebihnya, iblis. Kita gak bisa lagi hidup dengan semua kemunafikan kita. Nanti level kita hanya di sini. Menyebutkan Tuhan, 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 Tuhan. Ya. Nanti kita akan otomatis kalau kita tidak punya hubungan lalu kita mengatakan Yesus Tuhan, Tuhan. Nanti otomatis apa? Kita hidup dalam kebohongan. Kenapa? Karena kemunafikan. Kita nggak lagi hidup natural. Kita nggak lagi hidup dengan ketulusan. Makanya dibilang bapak segala dusta adalah iblis. Iblis adalah bapak segala dusta.
Dusta ini bukan saudara bilang, oh dusta itu adalah bohong, saya ngada-ngada, bukan. Ketika kau munafik, kau lagi berdusta di hadapan Tuhan. Bisa? Bisa paham ya? Kalau ada saudara munafik, saudara lagi berdusta di hadapan Tuhan. Maka bapamu siapa? Iblis, setan. Makanya harus lahir dari sebuah hubungan hati yang melekat. Makanya dikatakan dari buahnya mereka akan dikenal. Buah kita apa yang kita hasilkan? Kekhawatiran, cinta uang, apa-apa harus dibayar. Semuanya hanya bicara uang. Ya. Kalau pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik, alurnya adalah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau pohon yang gak baik, gak bisa menghasilkan buah yang baik. Makanya saudaraku yang terkasih, mari kita berhenti dari sebuah kemunafikan. Mari kita keluar dari hati yang bermain-main. Yang selama ini tanpa sadar sudah kita main di area itu. Jadilah orang yang benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Belajar kita untuk mengingat kembali bahwa ada satu kuasa yang kuat, yaitu Yesus Tuhan, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang menebus kita, yang mengampuni kita, yang mengasihi kita tanpa pamrih. Yang harusnya kita kembali kepada Dia. Yang harusnya kita menyembah Dia. Yang harusnya kita menjauhkan semua yang Dia tidak suka. Supaya hadir sebuah ketulusan dari hati kita. Saudara tahu sampai hari ini Tuhan mengasihimu. Saudara tahu sampai hari ini Yesus mengasihimu. Di tengah-tengah kau gak peduli. Ketika Dia datang dengan kerinduannya ingin kau sembah, yang kau sebut, kau gak peduli, Dia tak mengasihimu. Kau tahu sampai saat ini Dia mengasihimu, kau dikasih makan, dikasih kesehatan. Kau ditolong dari masalahmu. Ketika kau sakit kau disembuhkan, ketika kau punya masalah, kau diberikan solusi sampai detik ini kau hidup segar. Banyak di luar sana. Uangnya banyak, tapi dia harus makan dari infus. Ya. Tapi coba kita, mungkin kita serba keterbatasan. Tapi Tuhan memberikan kita hari ini tetap makan. Makanya saudara, kalau hatimu sudah tidak lagi, sampai detik ini hatimu tidak melekat kepada Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau katakan. Sadarilah apa yang sudah kau dapatkan sampai detik ini. Kesehatan, solusi masalahmu, kehidupanmu sampai detik ini kau bisa makan. Paling enggak berangkatlah dari kasih Tuhan untukmu. Supaya kita menyadari, Tuhan sudah baik, kenapa saya mesti jahat? Tuhan sudah mengasihi saya. Tuhan sudah menolong saya dengan banyak hal. Kenapa saya mesti benci sama Dia? Kenapa saya mesti ketakutan? Harusnya kan begitu. Kalau kau sudah banyak ditolong oleh Tuhan sepanjang hidupmu, tidak ada alasan ketakutan lagi, betul? Amin. Gak ada ketakutan lagi. Kalau kau sudah banyak Tuhan sembuhkan dari penyakitmu, harusnya apa? Kau harusnya bersyukur. Gak ada lagi ketakutan. Kalau keadaanmu yang terjepit, sejepit-jepitnya lalu Tuhan memberikan solusi dalam hidupmu. Apa kau perlu khawatir lagi dengan hidupmu? Gak perlu. Makanya saudara, ketika orang tidak menyadari adanya Tuhan yang hidup, yang lahir dari hatinya yang paling dalam, maka dia akan susah menjauhkan hidupnya dari dosa. Sadarilah ada Tuhan mengasihimu.
Kita belum masuk lagi ada Tuhan di hatimu. Kita belum masuk lagi kau bersyukur, kau tulus, gak usah dulu. Satu hal aja yang paling sederhana. Sadarilah Tuhan mengasihimu. Yesus mengasihimu. Berangkat dari situ aja dulu. Yesus mengasihi panjang hidupku ini, Tuhan sudah mengasihiku banyak. Di tengah-tengah aku amburadul lah segala macam, melakukan dosa, melakukan ini, melakukan Tuhan mengasihi sampai detik ini dia masih memberikan kesempatan aku menyembah. Kenapa aku tidak bisa mencintai dia dengan sungguh-sungguh? Artinya saya mau katakan saudara, tidak ada satu alasan pun yang membuat kau tidak taat sama Tuhan. Karena Tuhan sudah selesaikan. Dosamu diampuni, masalahmu diselesaikan, kesehatanmu disembuhkan. Betul? Penyakitmu disembuhkan, udah banyak kan? Di jalan kau disertai. Gak ditabrak, gak kebalik, gak kecelakaan. Ya. Mungkin kita bilang, saya susah. Tapi kau kena panas, kau gak sakit. Sadarilah kasih Tuhan yang panjang dalam hidupmu. Dalam semua keterbatasanmu sampai detik ini. Kau masih hidup. Kau masih bisa melakukan banyak hal dalam hidupmu. Kau masih bisa melihat keadaan-keadaan hidup ini. Kau masih yang satu hal. Kau masih diberikan waktu untuk kembali kepada Dia. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Kembalilah. Kembalilah kepada Yesus. Mari silakan pemain musik naik. Kembalilah kepada Yesus. Saya mau katakan itu. Kembalilah kepada Yesus. Lagunya Bapa Kami di surga, dikuduskanlah Bapa Kami di surga. Ya, saya mau katakan itu buat saudara. Kembalilah kepada Yesus Tuhanmu. Kau cukup menyadari bahwa kau ditolong selama ini. Kau cukup menyadari sudah banyak Tuhan berikan. Sudah banyak Tuhan cukupkan. Sudah banyak Tuhan luputkan. Yang Tuhan mau hari ini. Kau hidup menyadari kasih Tuhan. Karena Paulus bilang apa? Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan hanya kepada Tuhan. Dari Yesus, untuk Yesus, dan kepada Yesus kemuliaan bagi namanya. Amin. Hiduplah dengan sebuah kesadaran bahwa Dia mengasihimu. Bahwa Dia mencukupkanmu. Bahwa Dia sudah menjagaimu, memberikan kesehatan bagimu. Berangkatlah dari sana membangun hubungan dengan Dia. Tanpa ada kesadaran, kau tidak akan pernah menemukan cinta yang sebenarnya. Tanpa kau menyadari kasih Tuhan akan hidupmu, kau akan susah menyadari. Kau akan susah mengatakan, I miss you Lord. Aku merindukanmu Tuhan. Kami datang Tuhan, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami tahu selama ini kami hidup dengan kekhawatiran dan tujuan hidup kami Bapa yang berantakan. Ampuni semua dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mau kembali kepadamu. Kami menyadari Tuhan betapa baiknya Engkau selama ini. Kami meninggalkan Engkau dengan cara-cara kami, dengan jalan-jalan kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau datang kembali memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Kami mau berhenti dari ketakutan kami. Kami mau berhenti dari kekhawatiran kami. Kami berhenti dari semua penyangkalan kami. Tapi kami mau datang Tuhan. Hari ini kami menyadari Kau sudah baik. Kami terlalu jahat menyakitimu Bapa. Kami terlalu jahat menyakitimu. Biarlah kasih-Mu lebih besar daripada pelanggaran kami Bapa. Lihatlah kami sebagai anak-anak kecil-Mu Tuhan.
Supaya kasih-Mu mengajarkan kami, membangkitkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Amin. Mari kita berdiri. Kita berdiri, kita katakan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah, minta kerajaan-Mu di dalam hidupku. Nyatalah kehendak-Mu di dalam hidupku. Ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, minta dari hatimu. Di dalam hidupku, nyatalah kehendak-Mu di dalam hidupku. Ku sembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau Bapa-Ku. Yesus kudus Kau Tuhan. Kudus Kau Yesusku. Kemuliaan bagi-Mu Bapa. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah, kemuliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Bapa-Ku. Kudus Kau Yesusku. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Ku sembah, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah
hati kami Tuhan memuliakan Engkau. Kami mau berseru nama-Mu Bapa, karena Engkau Allah kami yang hebat. Terima kasih Tuhan. Tuhanku Maha Besar. Mari kita bersorak-sorak untuk Dia. Kita katakan, kita serukan nama Dia. Oh Yesus Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan dari hatimu. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya.
Betapa dia dahsyat, amin. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dia dahsyat luar biasa. Karena dia adalah Allah kita. Pencipta kita. Dia berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Oh, dia dahsyat. Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, Dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua dunia. dia hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Yesus Tuhan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, Pembebas, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua muatnya. betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan, katakan, Tuhan Allah kita, katakan dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Angkat kedua tanganmu. Kau hebat dan dahsyat Tuhan. Tangan kami, mata kami, wajah kami terarah kepadamu. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anakmu di tempat ini Bapa. Engkau mau tarik kami melekat kepadamu. Engkau mau tarik kami Tuhan dalam dekapanmu Bapa. Supaya kami merasakan detup jantungmu Tuhan. Kami merasakan kerinduanmu. Kami merasakan jamahanmu dalam hati kami Bapa. Dan kami merasakan kasih-Mu yang dalam dan besar. Terima kasih. Buat kasih-Mu yang tidak putus-putusnya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Terima kasih Kau menyadarkan setiap kami di tempat ini. Bahwa kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami punya Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu.
Tidak ada kata lagi yang lain Tuhan yang lebih dahsyat. Selain Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau kuat, Engkau kudus. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati kami. Yesus memberkati engkau. Memberkati kita di tempat ini. Berkat embun pagi turun atasmu. Memberikan kesejukan, ketenangan, sukacita. Memberikan kekuatan. Kasih yang tidak pernah terbatas. Dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dari Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagimu. Dengan kasih-Nya yang kuat, dengan darah-Nya yang menguduskan engkau. Dari Roh Kudus, Roh Allah yang tinggal diam di dalam hatimu, yang merawat engkau, menegur dan menyadarkan engkau. Sampai engkau dijemput kembali ke pangkuannya. Dalam nama satu yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Ku berikan rasa hormat